Yang gua sesali nih, kalau kejadian supporter lawan supporter selalu jelas ada pelakunya. Iya. Hingga ya balik lagi kayak gitu culture-nya. Kalau ada unsur panitia pelaksana yang membuat kesalahan itu blur banget. Iya. Polisi menembakkan gas air mata itu adalah solusi penyelesaian masalah. Tapi sayangnya kan menimbulkan masalah baru yang lebih besar gitu. Nah, hal seperti ini sih yang harus diperhatikan kalau menurut gua. Berarti maaf ya. Aneh. Berarti pihak berkewajiban yang bobrok. Ya Oke, jadi persentasenya. Aparatnya yang susah. Aparatnya dari 100% kebagi beberapa Karena banyak, faktor. karena kesalahannya banyak menurut gua. Aparatnya. Iya. Kesalahannya banyak. Penendangan, pemukulan. Kalau dikasusin menurut gua nih. Ya. Waktu Indonesia bagian Bola. Alhamdulillah ya, masih tayang nih, Alhamdulillah. kita temenin temen-temen nih. Walaupun udah tidak ada gorengan yang memang istilahnya kita turut berduka juga untuk gorengan yang memang sudah tiada di episode 2 terakhir ya. Ya, sebagaimana kita juga Bridging berduka ya. Ini bridging ya? Iya. Bridging Iya. mau Kanjuruhan ya? Iya, sebagaimana Berduka. kita berduka juga kan terhadap tragedi Kanjuruhan yang Bagus. yang udah agak lama tapi kok belum beres. Tapi apa hubungannya gorengan sama tragedi? Ya karena kan di sana mungkin kan ketika memang terjadi kerusuhan, kan di depan juga banyak tukang gorengan yang seharusnya mendapatkan keuntungan ketika bubaran nonton, bubaran Gara-gara orang jualan. ada tragedi Iya. kurang lah. Nah ini maksudnya Kanjuruhan kan berarti sudah hampir 1 tahun ya? Udah Belum 100 harian lebih lah. Udah enggak satu tahun ya dari 2022 ke 2023. Tergantung iya, bener, udah ditontonnya setahun kapan. tuh 2022. Iya juga sih. 1 Oktober. Di 1 Oktober kan, pas hari kesaktian Pancasila kalau nggak salah, 1 Oktober ya. Mungkin kalau salah maaf ya, ini mah jangan terkena delik, Pak. Iya, ngeri juga, Pak. Kenapa? Setelah 100 hari berarti bisa dikatakan 3 bulan lebih dikit ya. Iya. Nggak terusut tuntas dengan baik. Apakah penanganan dari pihak berwajibnya? Oknum. Ya, oknum atau dari pihak sponsornya, Ngeri-ngeri supporternya, sedap ini. atau dari pihak lain Oi, Bang. atau Dari pihak pemerintah lain. bisa. Harusnya semua Karena kan semua balik lagi ke pemerintah yang bertanggung jawab kah atau memang dari pihak internal? Kan gua jujur aja takutnya nih memang ada yang mau bergerak kayak hukum ini, Pak, hukum kepiting. Ketika ada satu yang mau maju, piting yang di bawah narik itu jadi nggak gitu ya, kelar, Pak. benar. Menurut gua semuanya harus satu langkah barengan. Dari hukum, dari supporter yang terus mengingatkan tindakan hukumnya kayak gimana, dari aparatnya Emang sendiri. hukumnya kenapa? Nggak ada kejelasan, Bang, sampai sekarang. Nah, balik lagi, apakah hukumnya ini memang tidak bergerak atau dari pihak yang melaporkan itu berkas-berkasnya atau bukti-buktinya yang dari media sendiri pun nggak ada yang nge-up. Gua terakhir cari untuk materi ini tuh terakhir tuh ya bulan-bulan Oktober akhir-akhir tahun Media? kemarin. Iya, untuk medianya. Apakah tidak dapat cuan ketika mengangkat berita ini? Nggak tahu. Makanya tadi dibilang sama lo kan media tidak ngeblow up. Iya, nggak nge-blow up sama sekali. Malah Ronaldo semua. Iya, Ronaldo semua sama kasus. Nah, maksudnya Polisi apakah tembak jurnalis sekarang yang mengalami penurunan integritas atau dari hukum Indonesia itu sendiri? Atau pihak yang berwajib penurunan integritasnya? Begini, karena kasus ini kan berkaitannya dengan kepolisian ya. Oke. Jadi memang Oknum, Bang, oknum ya. memang sangat berpotensi, katakanlah kita nggak memastikan ya, berpotensi bahwa kasus ini itu tidak bisa disebut tuntas karena memang sangat kuat anggapan keharusan yang bertanggung jawab itu adalah pihak yang seharusnya menegakkan hukum kan gitu. Nah, ini pihak siapa yang bertanggung jawab kalau ini bunyi begini? kayaknya kucing ini nih. Ya kan? Nah, makanya kalau dari gue ya banyak kasus selain Kanjuruhan yang mungkin ini adalah puncak peristiwa mungkin ya, tapi gue nggak tahu kan banyak peristiwa yang memang ada juga yang tidak tuntas. Banyak
kejadian atau peristiwa yang gelap gitu ya, yang tidak tuntas. Nah ini balik lagi Pak, oknum pihak berwajibnya atau hukumnya? Kan banyak runtutan peristiwa. Kalau dilihat dari track record sebelumnya Bang, kita ambil aja track record sebelumnya. Kalau kejadian yang gua sesali nih, kalau kejadian supporter lawan supporter selalu jelas ada pelakunya. Iya. Ada pelakunya, misalnya kejadian Haringga meninggal di Bandung, itu langsung ketangkap pelakunya. Dari sebelum Arema kejadian 135 nyawa menghilang juga, itu di Bandung terjadi keteledoran panpel, di mana ring 1, ring 2 nggak berjalan. Cara panpel mengolah supporter masuk ke stadion itu buruk banget. Di Bandung tuh cuma 1 ring, 2 orang bobotoh meninggal. Itu pure menurut gua kesalahan dari panitia pelaksana. Itu nggak jelas. Balik lagi ke Arema sekarang. Dari itu kesalahan, walaupun ya gua nggak munafik. Aremania sendiri salah menurut gua turun ke stadion. Cuman tindakan dari aparatur negaranya ini yang salah, yang berlebihan. Betul. Hingga ya balik lagi kayak gitu culture-nya. Kalau ada unsur panitia pelaksana yang membuat kesalahan itu blur banget. Iya makanya ini ketika gampang terprovokasi pertama dari supporter. Sebenarnya ya kayak kalau kita melihat mungkin gue terlalu jauh kayak Arsenal mungkin yang memang tidak ada pagar pembatas atau bahkan pagar yang tinggi-tinggi aja. It's okay. Mentalitas balik lagi ke arah sana kan, atau memang secara dilihat dari perspektif pihak yang berkewajiban itu, polisi yang bertugas itu juga kadang ada gini Pak, apakah yang menjaga keamanan itu polisi-polisi baru yang baru lulus kah, yang karena memang mentalnya masih gimana ya? Masih ada arogansinya juga atau emosionalnya masih ini kah atau seperti apa? Kalau menurut gua kasus Kanjuruhan ini kita harus berani melakukan pemilahan yang kuat terhadap kepingan-kepingan kejadian gitu ya. Oke lah, dari sisi supporter bisa disalahkan kenapa dia turun ke lapangan. Itu adalah kesalahan supporter, bisa kita terima. Tapi kan masalahnya bukan itu jadinya, bukan nggak selesai di masalah supporter turun ke lapangan, tapi adanya korban jiwa. Dan ini udah harus kita lakukan pemilahan lain nih. Ini udah bukan tanggung jawab si supporter, bukan mengabaikan kesalahannya ya, bukan gue nih menganggap enteng perilaku supporter di lapangan, tapi kalau kita bercermin pada kejadian-kejadian yang mirip-mirip bahkan lebih parah di tempat-tempat lain, di waktu-waktu lain, itu nggak sampai ada korban jiwa, berarti kan masalahnya nggak cuma di supporter, tapi di penanganan yang dalam hal ini berkaitan dengan aparat tentu saja gitu kan. Aparat. Jadi kalau menurut gua, karena pertanyaan gua harus berani aparat aja. itu istilah di ACC-nya, aparat ini yang menjaga pasukan-pasukan prajurit ini yang menjaga. Apakah itu persetujuan dari divisi aparat sendiri atau aparat itu yang memberikan informasi ke Panpel bahwa ini pasukan gue yang akan menjaga, terus yang menjaga si A, B, C, D, E, dan juga ini yang dibawa alat-alatnya sama anggota gue. Ada ke arah sana nggak? Kalau sampai situ gue nggak tahu gimana SOP-nya ya. Untuk pemilihan aparatnya berapa, rate umurnya berapa. Tapi menurut gue ya profesional aja lah kita, panitia pelaksana juga. Kalau kapasitas stadionnya segitu, ya tiket segitulah. Minimal kurangin lah dikit biar nggak terlalu. Tapi susah juga. Indonesia kan balik lagi buat cuan strong lah maksudnya. Iya itu. Ya kan? Karena apalagi kemarin kan melewati masa pandemik. Ya kan, masyarakat haus akan hiburan, haus akan tontonan, apalagi sepak bola Pak. Melewati kapasitas gitu kan. Nah itu diterima semua tuh, sehingga apakah standarisasi kuantitas itu dihiraukan, yang penting gue dapet cuan, dan juga dari keamanan juga ya udahlah, namanya polisi masa kita periksa juga, polisi kita periksa, istilah panitia penyelenggara gitu kan Pak. Ada kuncinya emang kesiapan sih. Dalam hal ini kalau kita berkaca ke kejadian kemarin ya, itu kan kesiapan aja secara umum ya. Kesiapan polisi mengantisipasi bagaimana kalau kejadian
seperti ini, langkah yang dilakukan itu harus seperti apa, yang seminimal mungkin menimbulkan masalah yang lebih parah. Gitu. Jangan sampai polisi menembakkan gas air mata itu adalah solusi penyelesaian masalah, tapi sayangnya kan menimbulkan masalah baru yang lebih besar gitu. Nah, hal seperti ini sih yang harus diperhatikan kalau menurut gua. Gas air Air gas, matanya kadaluarsa. Kadaluarsa. Lah kok itu bisa begitu? nggak tahu, Berarti maaf juga ya. aneh. Berarti pihak berkewajiban yang bobrok. Bisa Atau dibilang. bisa jadi Potongan TikTok. Bisa jadi apaan sih ini potongan TikTok? Ya selalu aja percaya sama Ya, editor. selalu Tenang aja panik kan Bang. Jadi maksudnya kayak gini, Iya. Pak. Tenang aja editor kita jago, tenang. Jadi istilahnya kayak tadi untuk kok bisa namanya polisi itu kok kadaluarsa. Bobrok dari pihak polisian Iya. atau panitia penyelenggaranya yang Iya, kok memang- bisa dalam keadaan seperti itu menembakkan gas air mata gitu. Karena kan perhitungannya harus ada standarnya tuh ya kan. Harus dalam ada, keadaan Bang. oke lah, gas air mata itu biasa digunakan. Tapi dalam keadaan tertentu apakah harus digunakan? Nah, itu pertanyaannya. Di ruang menurut dari peraturannya sendiri pun gas air mata itu bisa digunakan untuk di ruangan terbuka. Stadion tuh menurut gue bukan ruangan terbuka. Sedangkan ada pintu yang harus dibuka kan di atasnya terbuka. Tapi kita kalau Akses demonstran terbatas gitu ya. aksesnya terbatas. Katanya dikunci juga, terkunci. Ya, Nah, terkunci itu juga sampai kan emang yang supporter keja- pun yang kejadian harus seperti harus ngebobol tembok untuk bisa keluar. Kalau kita demo wajar lah pakai Oke, gas gue air sekarang mata, karena kita bisa lari kemana-mana. memposisikan diri sebagai orang yang awam ya, karena gue pakainya pink nih, ya kan. Kalau gue pakai biru, sangkanya gue supporter biru. Gue pakai oranye, supporter oranye. Gue memposisikan diri sebagai awam untuk kasus ini, perkembangan kasus ini, yang tidak kooperatif siapa, atau yang tidak punya itikat baik siapa, dari pihak mana? Kalau menurut gua sampai berarti bulan apa nih? Februari nih ya kayaknya. Sampai detik ini dari pihak supporter menurut gua udah cukup legowo, udah cukup apa ya, terbuka lah supporternya juga dari Arema nianya sendiri udah meminta maaf dari ke pihak Persibayanya kemarin pas demo kerusuhan di kantor Arema. Udah meminta maaf ke pihak Persibaya karena sudah menyerang official team dan bisnya. Udah balik lagi, yang belum kooperatifnya itu ya hukumnya menurut gua. Belum jelasnya. Penegak hukumnya itu, maksudnya? Iya, penegak hukumnya. Penegak hukumnya tidak kooperatif. Apakah memang kok penegak hukum tidak kooperatif? Sementara entah itu korban atau supporter lainnya nggak melakukan pergerakan secara masif. Nah, ini kalau menurut gue gini, salah satu yang bisa kita ambil katakanlah hikmah ya. Terkait hal ini nih, kalau kita mau bilang beres enggaknya itu kita harus tahu dulu orientasinya apa nih. Kalau orientasinya korban, yang paling berhak mengatakan kasus ini adalah tuntas, itu tentu saja pihak keluarga dong. Ya. Ya enggak, karena kan dari sisi kemanusiaan ya, terlepas dari sepak bolanya, itu yang paling terpukul kan keluarga korban nih. Jadi kita yang paling objektif kalau menurut gua dalam hal ini, yang kita beratkan di kemanusiaan, yang paling berhak menyatakan tuntas atau belumnya adalah pihak keluarga. Kalau pihak keluarga menyatakan ini sudah selesai, sudah cukup secara hukumnya gitu kan. Kalau menurut gue itu bisa dikatakan tuntas. Selama mereka masih menggugat, mereka masih merasa Tapi sampai sekarang masih menggugat kan? masih itu Masih masalahnya. berjalan, Itu masih dia. berjalan. Tapi ada indikasi gini nggak? Ada indikasi dari pihak hukum atau pihak yang berwajib oknum lah gitu yang katakan ada pendekatan persuasif biar kasus ini kelar, tidak tuntas, tapi mungkin ya ada istilahnya kalau buat ke keluarga yang ini Santunan. santunan seperti itu. Ada nggak indikasinya ke arah sana? Ya, biasa, culture Indonesia awal-awalnya doang bang. Awal-awalnya doang mah pasti ada lah santunan kayak gitu-gitu. Tapi kan ini Iya. nyawa. Ada tidaknya sebenarnya nggak mempengaruhi nggak sih karena mempengaruhi. masalah utamanya lebih besar dari itu gitu kan. Lebih Kalau dari besar segi dari itu. kualitas sepak bolanya ya memang dari segi supporter pun harus ditingkatkan gitu kan. Dari sisi panpel juga harus ditingkatkan, dari segi aparat keamanan harus ditingkatkan gitu kan. Jadi emang kalau kita bicaranya skupnya kita perluas gitu kan. Ini secara umum tentang sepak bola Indonesia yang memang berkaitan dengan nyawa, ya memang harus semua pihak sih. Iya. Oke, menurut lo Evaluasi. biar kasus ini tuntas
Solusinya kita apa? ikutin dulu rekomendasi TPGF. Iya, Tim TGPF, Tim Iya. Gabungan Pencari Fakta. Heeh. Sejauh mana mereka merekomendasikan, kalau menurut gua yang paling fair itu dulu semua. Misalkan mereka merekomendasikan di sisi supporter harus ini, ikutin dulu. Iya. Mereka merekomendasikan dari pihak keamanan harus seperti ini, ikutin dulu aja. Kira-kira seperti apa? Kalau menurut gua Gambaran prediksinya lo ini seperti ini apa? sepertinya akan mulai muncul nama-nama yang akan menjadi tersangka. Iya, itu kan Oke. sepak bola itu animo besar lah di Indonesia itu menjadi magnet lah, jadi animo besar. Dan yang pengurus-pengurusnya pun nggak mungkin entah mafianya, entah orang belakangnya itu pasti orang-orang besar semua. Menurut gua penegak hukum tuh harus berani nyangkut pautin orang-orang itu sih menurut Iya, gua. kalau menurut gua emang harus Langkah ke konkretnya? Langkah konkretnya proses hukum. Karena gini, kalau menurut gua siapapun ya, mau supporter, mau pihak keamanan, mau panpel, bahkan mungkin orang-orang PSSI-nya justru butuh pengadilan Dulu pengadilan. supaya mereka bisa tahu gitu loh. Apakah Kalau yang nggak salah bersih namanya, Apakah Itu kan? termasuk solusi nggak kayak pengadilan terbuka seperti kasus Sambo kemarin? Nah, Iya, itu yang gua iya, sesalin pengadilan. media kita. Giliran ya gua walaupun itu sama ya kehilangan nyawa juga ya. Dulu kasus Jessica racun cyanida ditayangin di TV One sampai ditayangin lah di live TV. one Bener kayak gitu. TV satu. Ditayangin live sampai kasusnya beres. ya Kita ini 135 loh. Kayak apa ya? Udah kayak Itu baik lagi, apa Bencana. rating kan? udah kayak bencana. Ya harusnya sih. Karena rating kayaknya nggak rating nih atau nggak ada. Tapi menurut gua kalau rating pasti rame, Bang. Menurut gua power orang-orang di belakang ini yang berarti wah gede mau banget menutup nih. itu. Iya, yang nutup atau itu. ibarat lupakan itu, yang penting keluarga ada. Dari santunan. Aremanya sendiri pun nggak ada keterbukaan sampai Arema kan karena nggak punya kandang jadi usiran kandang kan. Sampai Aremanya sendiri pun ditolak di beberapa kota di supporter. Setiap kota kan punya tim sepak bola ya sekarang Ya, di ada Indonesia. stadionnya juga. Ada stadionnya. Sampai Aremanya sendiri pun malahan jadi blunder menurut gua karena nggak terbuka masalah kasus ini. Oh, Ditolak kenapa nggak terbuka? Berarti dari pihak Aremanya dong. dari pihak ya Aremanya bisa sendiri jadi pun ada. bisa jadi. Makanya kita butuh pengadilan. Dari pihak Arema Kenapa sendiri. indikasinya apa? Kok sampai pihak Arema nggak transparansi soal kasusnya dia sendiri? Kan mainnya waktu itu Mainnya karena dia mau. terhitung kandang Panitia Arema. pelaksananya Arema nih. Panpelnya Arema. biar nggak jelek lagi atau gimana gitu ya? Ya, menurut gua kalau blunder. kalau kita bicara berpikir konspiratif sih gitu kan, memang pasti ada orang-orang yang pengen kasus ini udah tenggelam aja. Iya. Karena ngerasa salah dong pasti. Oke. Kalau benar mah pasti yakin-yakin aja. Persentase yang kalau kita untuk kasus ini ya, persentase kita bagi nih, kesalahannya ada di siapa? Pihak hukum, pihak yang berkewajiban, supporter atau panitia? Untuk persentasenya tuh. Wah ini nih. Kalau menurut gua ini tuh yang tadi gua bilang kan sorotannya ke yang mana nih? Kalau sorotan jatuhnya korban, kalau menurut gua Nggak, bukan korban, maksudnya sehingga kasus ini tidak ke blow up kah, tidak kelar kah? Persentasenya dari beberapa poin tadi tuh. kalau menurut gua yang paling besar panpel sama polisi. Oke, yang mempengaruhi tidak Iya, kelar karena di kasus. Oke. sekalipun mereka merasa nggak bersalah, mereka merasa bakal repot kan. Setidaknya itu kita berasangka baik lah, misalkan mereka merasa diri nggak bersalah gitu kan. Setidaknya mereka bakal repot untuk kalau kasus ini terus bergulir. Oke, panpel sama polisian, aparat. Gua oknum aparat. Gua Berarti 100% tuh oknum aparatnya. potongan TikTok nih. Pak capek Pak mau foto TikTok Pak. Potongan TikTok nih. Menurut gua 100%, Bang. Karena menurut gua kalau panitia pelaksananya sendiri Nah, nggak punya power sebesar itu menurut gua. Udah gampang lah diciduknya. Apalagi supporter. Supporter tuh udah gampang lah nyari pelaku supporter itu ini jadi oknum nih. Misalnya nih supporter ya ini oke, rusuh jadi gampang. persentasenya. Aparatnya yang susah. Aparatnya dari 100% kebagi beberapa Karena banyak, faktor. karena kesalahannya banyak menurut gua. Aparatnya, Iya. soalnya banyak. Penendangan, pemukulan. Kalau dikasusin menurut gua nih. Sedangkan ya fine-fine aja lah di luar negeri juga sering terjadi supporter turun
ke Berarti stadion ya panitia penyelenggara enggak? Karena lu bilang 100% nih pihak panitia pelaksananya gampang bang. Ini untuk diusutnya gampang menurut gua. Menurut gua gampang banget karena nggak punya power sebesar aparat negaranya. Oh, oke. Ada juga terakhir di balik sebuah kejadian ada hikmahnya. Hikmah apa yang bisa ditarik? Dari sisi supporter ya jangan fanatik berlebihan. Dari sisi panpel Itu kan pesan, maksudnya hikmah yang bisa diambil dari kejadian itu. iya hikmahnya gitu. Kita harus antisipasi intinya. Dari supporter harus antisipasi, dari panpel antisipasi. Jadi harus mikir kemungkinan terburuk supaya siap walaupun itu tidak terjadi. Tapi biasanya Indonesia gitu, kejadian dulu baru memperbaiki bukan mencegah. Ya emang kayak gitu bang. Iya, makanya daripada udah jadinya udah jadi konsep daripada udah kejadian kita masih nggak berubah ya mendingan. Oke, dari lu Kalau dari gua media potongan TikTok. Kalau dari gua imbasnya cukup positif. Yang hal kemarin untuk mata supporter gua sendiri seorang supporter bola Indonesia. Antara Persija rivalitasnya udah lumayan adem, cukup adem. Malang Surabaya udah cukup adem. Solo Sleman, PSS Sleman, PSM Jogja udah islah, Mataram islah. Menurut gua imbasnya udah cukup banyak. Cuman kesalahan kemarin doang tuh yang gua sesalin. Persita Tangerang. Ya, jangan sampai kejadian lagi lah. Jangan sampai kejadian lagi sampai apa gitu menurut gua. Kemarin luka kita aja belum beres, lu ngapain lagi menurut gua? Ngelempar-lemparin official tim. Giliran dipukul balik kan Ya. jadi blunder juga menurut gua bagi dia sampai Ferdinand Sinaga turun yang mukul duluan lari ke JNE. Menurut gua imbas supporter menurut gua udah cukup banyak hikmahnya yang diambil sama supporter kita. Sampai kemarin Persija menurut gua pertandingan El Clasico kemarin Persija di Bandung cukup pertandingan yang adem. Ya. Chant rasis di stadion udah nggak ada. Udah berkurang jauh lah. Ya pertemuan gue juga tahu lah banyak supporter Persija dari sebelumnya pertandingan yang sering nonton ke Bandung atau kan dari Bandung ke Jakarta gue udah sering. Tapi untuk kemarin menurut gue udah kita sama-sama saling tahu kalau itu Persija fans nonton ke Bandung ya udah. Kalau sebelumnya kan kita cari. Ya. Sebelumnya supporter tuh sweeping lah atau apa. Sekarang menurut gue udah cukup positif sih imbasnya kemarin. Oke, Sobat WIB Waktu Indonesia Bagian Bola, tadi hikmahnya dari Pak Agung sama Bapak media pembelah TikTok. Sudah disampaikan. Tinggal nanti teman-teman melihat hikmah apa yang bisa ditarik dan nilai sendiri. Kalau Agung tadi bilang persentase yang patut disalahkan itu ada 2, panpel dan juga aparat. Tapi sementara Bapak media pembelah TikTok ini mengatakan bahwa 100% ini adalah aparat. Oknum. Iya, oknum aparat. Silakan komen, jangan lupa di-share, like, and subscribe. Kita ketemu lagi di next episode. Mudah-mudahan ada gorengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.